mengujinya tidak galak-galak. Nanya ke ayahnya dengan kenapa tadi aku lihat mobil kepalanya rusak. Oh iya, mungkin dia tidak hati-hati, Nak. Mungkin hati-hati. Iya, oh iya. Hai, gimana perasaannya? Oh, sidang? Senang? Deg-degan mah enggak sih, cuma Oh, hebat, apa ya, sedikit kepikiran. Deg-degan mah. Udah dong, udah dikasih hadiah segala rupa. udah nonton. Kita udah Netflix and chill pagi-pagi. Dibikin dulu si Ayah tuh hari ini tuh enjoy aja. Jadi udah sakit. Itu palingnya. Boleh ke sini? Ngapain ke rest area? Tapi aku mau nonton. Aku mau nonton. Kita harus beli kopi. Oh, beli kopi. Ya, nanti kita beli kopi ya. Nah, ini kita sudah di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru sampai kilometer 88. Masih di Purwakarta, belum ke Bandung. Bismillah. Mohon doanya ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran. Dan mudah-mudahan jadi motivasi juga teman-teman yang lain yang udah S1, ayo lanjut S2. Selain menambah ilmu juga menambah relasi ya, terus menambah apa ya, menambah wawasan, sudut pandang ilmu. Kadang-kadang kalau kita hanya berpuas di ilmu yang kita dapat tuh rasanya ini ya apa, rasanya kayak kurang gitu. Karena tanpa kita sadari saat kita mulai belajar lagi, banyak sekali hal-hal yang baru kita pelajari dan awalnya kita nggak tahu gitu ya. Tapi pola pikir Ayah juga sekarang jadi berubah loh. Cuman tetap aja kalau ke anak ke istri masuk ngejokes. Iya, kalau ke anak dan istri mah pasti aja gitu. Dia kembali lagi ke stand pabrik gitu. Tapi kalau dari segi wawasan, pola pikir, kebiasaan, dia udah mulai banyak berubah sih. Aku nggak pernah memaksakan sih dia harus gimana-gimana. Cuma satu aja sih yang aku sering maksa mah, belajarnya giat gitu. Ya wajar sih ya, namanya orang juga ada demotivasi, ada kayak duh malas ngerjainnya gitu. Tapi alhamdulillah dia bisa ngerjain. Asa didongengkan. Sampai jumpa lagi nanti kita di tempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia pelan-pelan ya. Sekarang jam 14.18. Nanti tolong cut ya. Nanti sekarang jam 14.18. Sidangnya itu jam 16. Jadi ada 2 jam lagi perjalanan. Sebenarnya perjalanan dari Purwakarta Bandung cuma sejam, tapi ya kita nggak mau buru-buru, santai aja gitu. Lebih baik 1 jam sebelumnya udah di tempat gitu, biar lebih prepare. Palingnya terima kasih. Sampai jumpa di tempat ya, di kampusnya si Ayah ya. Subscribe. Hai. Gimana persentase percaya dirinya berapa persen? 101 Dari 100. Wih, outstanding. Lalu sudah menguasai materi berapa persen? 200 Dari wih. Gugup nggak? Enggak gugup mah, cuman sedikit kepikiran. Kepikirannya kenapa? Apa ya? Bisa nggak ya jawabnya gitu? Gitu aja. Bisa lah. Udah mungkin dosen pengujinya nggak segalak aku ya. Aku lebih galak. FYI dosen pengujinya dua-duanya dosen paham fisika. Sebenarnya enak sih kalau penguji Bidangnya memahami gitu. Cuman lebih tepatnya suka Mendalam. apa iya gitu, kalau uji tuh dicer gitu. Apalagi ini cewek, ibu-ibu lagi mantap. Kan kamu sudah diuji sama aku ya, pengujinya ibu-ibu. Udah lihat tuh masih muda atau sudah berusia?
sayang. Bilang aja, oh boleh ya dokumentasi buat saya aja. Sama gitu. motor, Bunda. Ya. Mobil sama motor, Bunda. Sedang Mobil sama motor, bisi Bunda. dicirian, bukan bisi dicirian ya, bisi Bunda mobil sama malah motor, bisi risi. Bunda. Ada Kalau kemarin kan emang bawah terbuka gitu. untuk mobil motor, Bunda. Iya sayang. Iya. Paling ayah kayak ngerekam suara aja gitu. Oh. Saya ngerekam video tapi gambarnya kemana gitu, tapi suaranya pasti masuk. Paling gitu aja. Bunda aku mau kasih. Mana main? Dapat. Bunda aku mau kasih. Oh sih. Aku mau. Atau nanti di kenapa? Oh video. Ini baru nyampe yang apa, jembatan kereta cepat, macet dong. Berarti bener feeling si Bunda nih, harus cepat-cepatnya gitu kan. Makanya kudu belok. Dia mah kiri. nyantai bu, banget mandi juga siang dia mah. Kayaknya gitu. Aida sih di mana? Vehicle ahead motion detected. Di belakang dah Bun ada. Ntar kita jalan dulu. Ini nggak tahu nih guys, macet di setelah jembatan kereta cepatnya gening. Nggak tahu nih ada apa nih. Untung tadi kita OTW-nya jam 1:30. Coba kayak kalau OTW jam 2. Sekarang udah jam segini tuh. 14.53. Ya acaranya jam 16 kan? Acaranya jam 16, jam 4. Coba gimana kalau sesuai dengan ayah? Iya, makanya kita itu harus percaya omongan istri teh kayak gitu. Ah cepet pun sejam ke nyampe. Biasa jam 3 weh. iya, gitu. Dia biasa- bilang gitu coba. Biasa aku kan pagi ke kampus teh. Ya, ini kan beda ya sore. Jam-jamnya pulang kantor. Mudah-mudahan keburu guys. Amin. Bismillah. Ternyata penyebabnya apa ya? Perbaikan guys, perbaikan jalan. Tadi ada kurangi kecepatan 1 kilo. Kan bisa malam ya. Mengganggu kayaknya. Udah kan disemangatin nih temenin. Masih aja kulutus. Oh, kulutus apa? Kulu hai. Kulutus atau kukulutus? Kulutus. Oh. Ente. Tuh lihat macet banget. Anak bayi tidur. Vehicle ahead motion detected. Guys, lihat nih yang membuat macetnya nih. Lihat nih. Kayak mana ini? Tumben bilang itu kayak mana? Aduh, Pak malam atuh ngarjakeun apa? Si Bapak teh. Nih penyebab macet nih guys nih. Ampun. Padahal tadi ke kanannya langsung gaspol tuh. Sudahlah. My God, cepat dong, cepat. Enggak sih, aman kayaknya. Lihat tuh, ada eskavator. Eskavator. Mengganggu sana sini. Kok mengganggu? Emang mengganggu kan? Nih lihat nih, kayak mana ini, kayak mana? Hyundai. Tinggal gas jalannya tuh. Oke, kita gaspol. Ya fokus dulu ya. Lihat faktor ini juga. Sekarang mah nggak ada ya gerbang tol tunai, semuanya non tunai ya.
kayaknya hujan. Mendung. Ya bun pas bun. Balihona segede gitu. Baraha sih ganatenya sabulan 60 juta mah. Coba di tol Bandung pasti Ya. Pasti mahal. Bukan mobil kodok tuh. Kan mobil kodok bagus kan ya tuh kan, yang kuning tuh. Tuh kelihatan nggak tadi? Just look. Iya. Kasih. Iya tuh ya. Sudah sampai Pasteur guys. Sudah melewati gerbang tol. Sudah ngelak. Iya si doi. Oh jam 3:04. Kita udah sampai di kampusnya si Ayah. Hai Ken. Mbak. Fokuskan terutama Bapak kan mau tahu CS ya, mungkin landasan teori sedikit kenapa Bapak menggabungkan TAM dengan LCS, karena kan LCS itu sebetulnya ke customer satisfaction ya, tapi Bapak malah nggak ada customer satisfaction-nya, betul ya kalau saya nggak salah ya. Nah jadi tolong Bapak berikan alasan kenapa customer satisfaction-nya hilang. Karena EUCS itu jelas-jelas end user satisfaction. Jadi kalau customer satisfaction-nya malah nggak dipakai, ini malah jadi aneh. Jadi tolong Bapak kasih alasan kenapa kok customer satisfaction-nya nggak dipakai. Gitu. Kemudian Sam Amos ya. Nanti tolong jelaskan tahapan-tahapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen pembimbing yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Asad Usaka Salim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Penerimaan dan Kepuasan Sistem Informasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah menggunakan gabungan model TAM dan EUCS. Studi kasus yang diambil yaitu STT Wastu Kencana dan STIE Utara Purwakarta. Latar belakang program Indonesia Pintar atau yang disingkat dengan PIP termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi. Sedikit juga. Setahu saya program Kartu Indonesia Pintar itu kan dari sistem informasinya ya. Jadi ada di STT-nya atau di pemerintahnya, sistem informasi yang dikeluarkan pemerintah. Tapi kan ada di STT-nya. Kalau saya mungkin coba nanti Bapak sedikit ceritain sistem informasinya gimana gitu. Menghubungin antara yang pemerintah dengan yang di KTK ya. Coba. Merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dan latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Sistem informasi kuliah merupakan sistem informasi manajemen pendaftaran dan penyaluran bantuan, memfasilitasi proses bagi penerima manfaat dan institusi pendidikan. Berdasarkan hasil studi lapangan, diketahui bahwa dalam Bapak presentasi bukan membaca. Cerita. Latar belakang kenapa Anda tertarik itu loh, ngalir aja.
skip kuliah ini yang tadi kenapa di studi kasusnya di STT. Jadi memang sistem informasi ini dikeluarkan oleh pemerintah. Namun studi kasus yang saya ambil itu di kedua kampus, tapi itu studi kasusnya itu yaitu saya menyebar kuesionernya Pak di dua kampus tersebut. Untuk sistem informasinya kayak gimana? Ada gambarnya? Nah ini di sini siapa? Mahasiswa ini atau ini mahasiswa. Saya mahasiswa yang betul. ngajuin, Iya. mau daftar. Betul. Jadi saya ini meminjam akun mahasiswa dan juga saya meminjam akun operator dari perguruan tinggi. Ini berikut. Kalau di mahasiswa dia bisa ngapain aja? Mengisi dulu seperti NDS, NDSN, nama siswa. Ya cuma ngisi itu aja ya. Ya. Gunanya ini kan untuk apa aja kartu ini bisa digunakan? Jadi sebenarnya ini tuh digunakan dari SD. Nah, untuk yang untuk siswa atau orang yang kurang mampu. Nah, tapi kalau waktu dia ngisinya kalau dari sekolah SD gitu pasti orang tuanya. Pasti orang tuanya betul. Iya. Iya. Nah, jadi setelah siswa ini mengisi dari SD, nah dia bisa dipakai juga ke Kalau SD. pengajuannya kayak gimana? Kalau datanya itu kayak terus dia bisa ngajuinnya di mana? Gimana detailnya? Data doang. Kalau dia mau ngajuin gimana? Detail. Ya. Detail. Kalau detail mah kita nggak perlu. Saya pengen tahunya dia bisa ngajuinnya dari mana gitu. Yang ngajuin itu mahasiswa atau admin ya? Ini yang ngajuinnya mahasiswa. Mahasiswanya bisa ngajuin. Tapi yang mengajukan ke pemerintah. Jadi harus disetujui dari admin. Betul. Jadi oke, itu nggak masalah. Cuma saya pengen tahu jadinya itu dari mahasiswanya ini gimana gitu ngajuinnya. Jadi dia hanya mengisi Data data doang. aja Pak. Betul. Nah nanti ini disetujuinya sama si adminnya, admin perguruan tinggi. Setelah si datanya. Jadi kalau dia udah ngisi itu otomatis namanya ngajuin berarti. Betul. Nanti hasil diterima atau tidaknya itu nanti akan masuk ke sini lagi informasinya. Nah, informasinya nanti disampaikan ke admin perguruan tinggi. Enggak admin setelah misalnya diterima misalkan bantuannya kan berupa pengajuan bantuan kan? Betul. Nanti bisa diterima informasi itu masuknya ke sini lagi atau terpisah? Terpisah di sini Pak. Nah ini saya login menggunakan operator atau admin perguruan tinggi. Operatornya tahu siapa yang diterima, siapa yang Tahu? enggak. Iya tahu. Oh, jadi operatornya tahu. Iya. Itu sistemnya tuh uang bantuannya itu masuk ke operator perguruan tinggi dulu atau langsung ke siswa? Langsung ke rekening siswa. Ke rekening siswa. Kenapa saya pengen tahu ini? Karena Bapak kan memilihnya pakai TAM. TAM itu fokus utamanya itu untuk pekerjaan sehari-hari kantor. Itu yang kenapa Bapak kalau serasa nggak cocok gitu loh. Bapak memilih TAM untuk sistem yang terlalu simpel untuk siswa. Karena dia cuma isi data pribadi aja, dan itu nggak akan bisa membantu buat pekerjaan sehari-hari. Nah dari sini saya mau coba loncat ke
perceived usefulness. Dan di TAM ada perceived usefulness kan ya. Coba saya pengen lihat indikator apa yang Bapak pakai. Di PowerPoint-nya ada nggak? Kalau nggak ada, Power-nya juga nggak apa-apa. Coba di zoom, bisa di zoom. Nah ini kan ya Pak ya, jadi bekerja lebih cepat. Itu kan nggak masuk. Bermanfaat dalam menyelesaikan tugas atau Juga ya. pekerjaan nggak masuk. Jadi ya saya tahu alasan Bapak memilih. Efektivitas meningkat apa? Alasan saya menggunakan TAM, jadi kan sistem ini sudah digunakan kurang lebih 3 tahun ya Pak ya, di dalam proses penerimaan, kalau dulu itu bidik misi, kalau sekarang kan nah jadi saya pengen menganalisis apakah sistem ini itu layak diterima atau tidak oleh mahasiswa penerima calon beasiswa KIP, atau kalau misalkan sistem ini diterima, kira-kira si mahasiswa calon penerima beasiswa KIP itu puas nggak dengan terhadap sistem ini? Puas atau tidak? Tapi Bapak nggak pakai Kamu variabel itu. Bapak nggak nyinggung itu. Kepuasan. Jadi kalau puas atau tidak saya terima Pak. Itu boleh. Itu saya terima. Tapi Karena Bapak nggak pakai. itu harus. Iya. Gitu. Tapi Bapak malah nggak pakai variabel itu. Itu yang tadi saya pertanyakan. Kenapa Bapak pakai LCS tapi Bapak malah buang variabel Iya, jadi bukan metode itu lagi jadinya. Apa coba apa itu metode itu tadi apa? UCS itu apa sih? Coba. User computing. Iya itu tahu. Gunanya buat apa? Metode apa? Untuk mengukur apa? Mengukur apa dan fokusnya apa? Menganalisis sebuah kepuasan dari sebuah sistem atau teknologi. Iya kan? Terus mana analisis kepuasannya? Yang saya ambil paling dari variabel Ya nggak bisa dong. Itu satu kesatuan. Sebetulnya lebih bagus kalau Bapak pakai relawan. Di sini mungkin lebih karena dia akan mengukur seberapa bermanfaat sistem ini. Karena kalau TAM nggak cocok. TAM itu untuk aplikasi ini digunakan sehari-hari. Jadi kalau di dalam itu ada service-nya itu lebih mudah untuk digabungkan dengan LCS. Jadi mohon maaf Pak, Bu, karena sebelumnya saya melihat di penelitian terkait pun di LCS itu tidak dipakai. Saya nggak pernah salah penelitian orang karena objeknya bisa beda. Jadi fokus kita itu kan apakah model ini cocok untuk objek ini. Jadi saya pengen tahu itu waktu Bapak nentuin pertama kali judul ini, apa yang pertama Bapak tentukan? Kalau Bapak bilang model dulu, itu salah. Jadi penelitian SK ini Bapak harus tentukan objeknya dulu. Dari objek baru Bapak bisa tentukan model yang cocok, model yang tepat untuk sistem ini. Dan kalau di sini jelas TAM nggak cocok. Bapak di TAM juga ya, saya ambil contoh yang lain. Di TAM itu ada atom, attitude, power, visi. Coba Bapak lihat indikator. Bukan memberikan kesenangan. Bapak punya yang dari revisnya kan? Dari mahasiswa ada. Penjelasannya apa? Ini saya ambil di penelitian ini Pak,
aslinya. Nah, kami itu dari Davis. Ada nggak? Penelitiannya Davis langsung. Di bawahnya ke depan ditambahin Davis kalau nggak ada. Ini harus mengacu ke sana. Jurnal kan hanya penelitian karya orang lain yang mungkin tidak disesuaikan dengan objeknya. Jurnalnya Davis namanya jadi apa? Buku Davis bukan jurnal. Jurnal. Kalau TAM itu mesti baca itu. Ya, kalau Bapak bilang mau ngambil dari TAM itu harus Davisnya mesti baca. punya dari Davisnya. Karena dia aslinya. Ada nggak? Jurnalnya Davis. Jurnal siapa? Ini Davis. Mana? Davis. Di atas Davis. Davis ini tahun berapa ini? 1989. Oh, bagus. Harusnya ada. Kalau Bapak punya jurnal Davis harusnya ada. Dia indikatornya. Ini Davis kan ya? Ya. Sebenarnya persepsinya begini, kan Bapak waktu itu juga diskusi dengan saya kan tentang TAM itu. Oke, bahwa menerima teknologi itu terutama untuk implementasi aplikasi yang sering digunakan. Saya kan tidak tahu persis itu sistem aplikasi untuk bantuan itu seperti apa, tapi saya tahu bahwa itu memang akan dipakai atau diinputkan oleh langsung si usernya. Makanya saya mempersilahkan Anda respondennya adalah si mahasiswanya yang akan memang menggunakan. Jadi kalau misalkan saya menggunakan di banyak operator kan kuesionernya harusnya ke operator gitu. Tapi karena ini memang mahasiswa menggunakan, walaupun sebatas menginputkan database-nya ya, tentunya di sana dapat dinilai juga oleh mahasiswa yang menggunakan bagaimana kemudahan, bagaimana dari security misalnya saja, kemudian kebermanfaatan dan lain-lain bisa diukur dari sana. Makanya saya approve itu boleh, nggak apa-apa sih TAM digunakan untuk aplikasi itu. Walaupun saya waktu itu tidak tahu persis aplikasinya itu seperti apa. Tapi karena memang ada inputan data di sana dan juga ada hasil yang dapat dilihat, jadi dapat mungkin si responden dan mahasiswa dapat menilai itu aplikasinya seperti apa, gitu, seperti apa. Cuma memang tadi ada beberapa variabel yang mungkin nanti kalau mau sesuaikan tesisnya itu ada yang harus dibuang, gitu kan, yang tidak digunakan dibuang. Yang pasti kan nggak mungkin juga menambahkan variabel baru, karena menambahkan variabel baru kan harus menggunakan kuesioner baru kan. Tapi kalau membuang masih memungkinkan, sehingga mungkin akhirnya pada akhirnya model judulnya itu tidak menyebutkan UCS-nya lagi akhirnya, gitu kan? Hanya dalam model saja, hanya variabel eksternal yang dipakainya aja. Seperti itu. Ya. Jumlah respondennya ada berapa? Total 992. Jumlah mahasiswa atau jumlah responden? Jumlah responden. Jumlah responden sebanyak itu. Itu hasil dari Slovin. Iya. Itu populasi. Populasi. Iya. Slovin 286. 286. Oke, di 286 itu diolah semuanya atau ada yang dieliminir? Data yang saya dapatkan sebanyak 545. Dapatnya 545. Oke, lewat dulu form untuk seluruh mahasiswa. Nah, kemudian kan mahasiswanya ada 2 ya, perguruan tinggi ini apa ya? 2 ya? 2. Kenapa mau pilih 2? Awalnya saya memilihnya 1 Pak, dulunya saya waktu pacaran aja. Nah, cuman dari dosen pengampu pradesis dulu, Pak Jaya, menginisiasi, Pak, kenapa 1 kalau populasinya cuma 49? Akhirnya beliau menyarankan ambil aja 2, biar populasinya banyak. Akhirnya saya mengambil di STI Utara. Jadi
opsi dari beliau ya saya tambahin. Jadi studi kasusnya saya ambil 2 di STT. Kalau misalkan di STT yang paling banyak yang Bika lebih banyak. Bika lebih banyak. Nah, itu pakai proporsional nggak? Jumlah mana? Kan begini, kan ini menyebutkan 2 perguruan tinggi yang populasinya berbeda gitu kan. Yang satu misalnya 500, yang satu 1000. Itu kan harusnya proporsi daripada samplingnya juga yang 500 itu setengahnya daripada yang itu. Seperti itu nggak? Proporsinya saya langsung aja sih Pak, nggak mau kayak seperti itu. Jadi kalau dari 2021 sampai 2024 STT Wastu Kencana hanya memakai yang namanya program beasiswa reguler. Nah, karena cuman menerima paling 1 semester itu 12 mahasiswa. Nah, kalau STI Bikara setiap per semesternya itu setiap angkatan bisa merekrut sampai 200. Nah, kalau di STI Bikara itu dia memakai program beasiswa KIP dari DPR aspirasi. Gitu. Jadi berbeda antara STT Wastu Kencana dan Bikara. Iya. Beasiswanya beda. Sama beasiswanya beasiswa KIP. Cuman kalau dari STI itu memakainya reguler. Nah kalau di STI Bikara itu reguler dan aspirasi. Makanya banyak STI Bikara. Oke. Kalau misalkan saja yang diolahnya hanya 1 perguruan tinggi, memungkinkan nggak? Misalkan yang Bikara saja ya. Mungkin kan? Gitu kan? Maksudnya gini, biar nanti kita fokus gitu. Harusnya sih untuk PSSI nggak ada masalah, tinggal di running lagi tanpa menyertakan yang STT Wastu Kencana yang awalnya memang maksudnya Wastu Kencana gitu kan, tinggal di runningnya Bikara saja. Kenapa? Kan itu aplikasinya sama, semua beasiswa yang didapatnya berbeda gitu ya. Oke. Ini bisa dipertimbangkan seperti itu. Nah kemudian uji yang dilakukan, uji apa aja yang sudah dilakukan untuk menguji 24 ini? Uji validitas, reliabilitas, uji normalitas, uji GIT, estimnya. Iya, 21 FIP ya. Sebenarnya uji hipotesa. Iya, uji. Semuanya pakai AMOS. Semuanya pakai AMOS. Nah kemudian dari hasil pengujian berapa hipotesa ditolak? Ya, semuanya diterima Pak. Semua diterima. Oke ya, karena tadi kenapa diterima? Saya dapat saksikan kenapa diterima semua. Karena sistemnya itu terlalu simple, gitu kan, terlalu simple sehingga ada kemungkinan diterima semua, gitu kan, karena kan tidak semua ada ini kan levelnya mahasiswa, gitu kan, untuk aplikasi yang hanya menginputkan data, jadi kemungkinan diterimanya ya tinggi, gitu kan, jadi tidak ada keunikan di sana, itu sih, jadi memang tidak menjadi masalah juga sih diterima semua juga, cuma itu yang mungkin penyebabnya kenapa diterima semua. Nah, kemudian dari pengolahan yang ini kan Anda saya apresiasi loh di sini Anda melakukan juga beberapa wawancara, kemudian juga bertemu dengan operator untuk memperolehkan hak akses dari operator, itu kan bukan hal yang mudah, bukan hal yang mudah untuk dapat di sana. Kemudian berapa kali waktu pas diterima semua udah berarti tidak diterima ulang kan, sekali kali diterima semua ya. Oke, diterima semua. Satu lagi yang saya tanyakan, apa sih kontribusi perbedaannya penelitian Anda ini dengan penelitian yang terdahulu? Penelitian saya dengan penelitian terdahulu, nanti di outputnya itu hasil dari penelitian saya itu bisa dipakai oleh institusi atau pihak perguruan tinggi untuk proses akreditasi, terutama dalam bidang kemahasiswaan Pak. Ada yang di poin 3 itu prestasi dan akademik. Jadi enggak, kalau prestasi enggak. Apa hubungannya penelitian Bapak dengan prestasi? Ya dalam bidang kemahasiswaan aja sih. Kemarin juga saya wawancara dengan operator perguruan tinggi. Di sini ada bukti wawancaranya sih. Itu cuma ada 1 poin beasiswa. Cuma itu doang, tapi beasiswa. Tapi itu pun nggak masuk karena ini beasiswa dari pemerintah. Sedangkan poin di perguruan tinggi itu beasiswa dari kampus. Saya baru jadi orang kan, jadi saya tahu poin-poinnya. Nah,
kalau pengajuan beasiswa ke kampus nggak pakai aplikasi kan? Enggak. Atau kampus tidak memberikan aplikasi untuk itu. Oke, saya ingin kembali ke presentasi dulu aja. Sebelum kita lihat modelnya dulu. Coba lihat modelnya. Ini lewat aja next. Next. Jadi berapa hipotesa yang dipakai? 10 Pak. 10 ya. Ini yang model delokasinya kan? Ini udah tampilnya Pak. Oke, ini udah dengan model penelitian Anda ya? Oke. Ini mau. Oke, next lagi. Oke. Tadi pakai slot itu tingkat kepercayaannya berapa? Tingkat signifikan 5%. 5%. Oke. Konsisten kan semua 5% kan? Betul. Ya. Sorry, yang tadi. Oke. 285, Anda bahkan dapatnya 500 ya? Iya, 545. Itu nyebarinnya lewat mana? Lewat operator sekolah atau lewat grup WA atau apa? Grup berapa? Grup WA. Terus itu eliminasinya gimana? Kenapa dari 500 sekian jadi tinggal 200 sekian? Tadi terkumpul 500 sekian. Betul. Diolah jadi 200 sekian. Enggak, Gimana? Maaf Bu, izin menjawab. Jadi 286 itu hasil perhitungan dari Skopin Bu. Tadi yang 500 sekian populasi. Oh, tapi yang diolahnya 500 sekian itu 545. semuanya diolah. Semuanya diolah. Nggak ada yang dieliminasi. Dieliminasi sebanyak 33, sisanya 512. Dieliminasi kenapa? Biar datanya normal, Gitu. pengujian normalitas. Itu kenapa? Karena ada data yang ekstrim, misalnya saya yang jawabnya 5 semua atau 1 semua. Ya. Itu kan biasanya normalitas, karena itu yang menyebabkan di normalitas itu adalah adanya data yang atau kuesioner atau responden yang mengisi data itu condong ke kiri atau condong ke kanan gitu kan ya. Jadi bisa 5 semua, iseng aja gitu, atau 1 semua. Nah yang ada ini yang seperti itu harusnya gitu kan. Seperti itu. Terus ada juga, tapi kan itu semua di Google Form memang wajib dipilih ya. Jadi tidak mungkin ada yang nggak ngisi kan. Oke. Sebentar, tentang normalitas. Kamu gimana orangnya tadi? Normalitas menormalkan data. Kalau tadi yang angka sama semua dibuang itu kan memang data ekstrim, nggak perlu di. Setelah itu pun kita normalitas lagi kan? Kan tadi kalau jawaban sama semua itu otomatis eliminasi. Udah itu belum tentu normal kan? Harus diuji kan? Nah, itu uji normalitas, distribusi normal. Kalau tadi kan untuk data valid, enggak data valid udah indikator ya. Data valid yang kita olah adalah kalau jawaban sama semua kan kita buang. Yang tadi kata Pak Budi. Tapi untuk menguji distribusi data itu terdistribusi normal kan nggak begitu kan? Bukan membuang eliminasi yang jawaban sama semua bukan? Kamu begitu? Bukan kan? Nah, caranya gimana? Nah, itu kan distribusi normal beda ya. Nah, itu gimana kamu ujinya? Sehingga tadi ada yang keluar berapa tadi? 33. Nah, itu gimana caranya? Saya lihat dari kan dari pengujian normalitas itu min 2,58. Antara itu kan? Ya. Nah, itu kan itu mendistribusikan Ya, ya. gitu. Jadi benar yang kamu bilang. Jadi diuji lagi. Kalau ada di luar itu namanya data apa? Tidak terdistribusi normal. Iya, data apa namanya? Oh, data Dan kamu milih data yang buat dieliminasinya gimana Gimana? caranya? Gitu. di outlier. Nah, itu benar itu. Outliernya berapa? Berapa banyak? Coba outlier. Kamu bisa lari dari Amos, ya Amos bisa kan? Nah, lihat dari mananya, di mana, yang mana yang dibuang gitu kan? Iya. Datanya kan, dan disusun dengan urutan dari apa itu ya, apa namanya? Manobis itu. Nah, yang di luar Batasnya di mana?
batasnya dari ada kriterianya. Batasnya jika Ketika kamu menggunakan ini, kamu nggak pakai yang tadi min 2 sampai 2 itu nggak gitu. Oh. Enggak dong. Oh iya. Ya kan? Iya, iya. Ya udah gitu. Kalau kamu pakai ini nggak itu kriterianya apa? Jika P1 sama dengan 0 dan P2 sama dengan 0, nah itu Kriteria pastinya dong yang pakai cici itu nilainya kurang dari apa, maka ambil urutan dari mana sampai mana itu dikeluarkan kan gitu. Nilai P0 sama apa? P0 ada P1 P1 sama dengan 0 dan P2 sama dengan 0. Ya, karena itu nggak ada. iya ini kan tidak ada Bu. Nah awalnya itu ada, jadi yang saya buang itu yang Itu menurut siapa? P10, P20 termasuk data itu? lihat di bukunya Junaidi. P10, P2 sama dengan 0, bedanya 0. Iya. Jadi itu Kalau nggak begitu, boleh ambil. karena si datanya itu tidak terdistribusi normal Bu. Jadi Iya mungkin kalau 0 itu udah pasti, tapi apakah harus itu? Apakah ada angka yang lain yang juga masih harus keluar? Ada. Iya, pakai siswa itu nilai apa yang harus nanti lebih besar dari apa, ya ada di situ. Kalau lebih dari itu, yang untuk ke atas semua dibuang. Lalu diuji lagi, gitu kalau mau pakai cara ini. Jadi, ya itu kalau memang tadi cerita tentang normalitas ya, biar jelas cara uji normalitas pakai ini boleh, pakai ini boleh. Cuman kamu lihat lagi nanti nilai siswanya kan ada tabelnya ya. Ngambil SIK mas. kemarin Saya udah kasih tabelnya, tinggal lihat CSK, tergantung jumlah sampelnya, lihat nanti nilai yang di situ kurang atau lebih besar dari kriteria yang ada, udah itu yang dibuang, itu pasti. Yang kamu bilang tadi itu udah pasti, tapi kan di luar itu masih mungkin kan dia itu. Cek lagi ya kalau mau pakai ini. Cek lagi kriteria yang benarnya. Itu tuh CSK tuh kalau kedua tuh. Ada, mana? Harusnya dari situ. Ya, kolom kedua, nilai di kolom kedua barusan ini dibandingkan dengan nilai tabel C-square. Yang tadi kolom 2 coba kamu lihat barusan hasil kamu. Nah, barusan hasilnya. Nah, tabel ini, ya nilai tabel 2 ini nanti, ya lihat dari kriteria C-square-nya ya, lebih besar atau kecil. Nanti lihat tabelnya, kan sampelnya berapa, lihat tabelnya nanti nilainya berapa. Nilai ini kalau di atas dari ini, berarti dia hasil. Anda nggak tahu kan di Papua nggak ada ya? Teorinya maksudnya. Nah, kalau buat ini harus ada teori di bawah dulu makanya. Teorinya ada. Biar enak. Teori normalitasnya. Indikator terutama yang dipakai. Kan ada beberapa cara menguji distribusi normal. Karena kamu pakai ini, ya nggak apa boleh. Tapi tadi kriterianya belum pas. Kamu olah sendiri kan? Betul. Ya apresiasi sih, olah sendiri. Karena kalau mau kamu sendiri ini sekaligus dia tinggal checklist aja keluar semua hasil ini sekali. Mau ngolah ini aja, mau ngolah uji ini semua sekali checklist aja semua kan. Keluar hasil ini, tinggal analisisnya kan. Itu. Analisis dan indikator yang kamu kriterianya apa, indikatornya Oh, kriteria apa ini nanti? Dari bab 2. Baru nanti dicek mana yang harus keluar, baru jumlah sampel itulah yang dipakai sisanya gitu. Ya. Kalau tadi cerita kamu nggak belum pas. Nah, terus habis uji normalitas berikutnya uji validitas dan reliabilitas. oke, untuk keseluruhan. Iya, Untuk keseluruhan memakai AMS juga. Oke, mereka Karena langsung gambar model ya. Iya, karena bahasa diingetin juga Bapak Dhani jangan menggunakan spesifikasi badan. Oke, nah terus untuk Mana uji validitasnya? Gimana kamu uji validitasnya? Yang kamu uji validitas apa? Loading factor sama Nah, itu kriteria. Yang kamu uji tidak valid validitas di sini apa? indikator. Indikatornya. Jadi valid nggak? Valid. Dari mana? Jangan datanya, kita lihat hasil. Hasilnya. Kriterianya apa? Jika apa? Oke. Kriterianya jika loading factor dikali nilai yang gambar yang tadi yang itu presentasi yang tadi. Karena ada beberapa metode kriteria yang bisa digunakan, kamu pakai yang mana? Dan itu yang kamu tahu di bab 2. Nah, ini sesuai dengan di bab 2 kan? betul. Apa tuh? Indikator ini gimana? Loading factor Hasil lebih besar dari
harus lebih besar dari sama dengan 0,50. Berarti dikatakan Kali 0,50. 0,5. Iya. Kalau Yakin? iya itu 0,5 atau 0,05? 0,5. iya bukan pakai faktor loading. Kalau saya mau tahu faktor loading angka RAM itu kamu ambil dari mana di outputnya? Coba lihat. Karena banyak kolom-kolom, kamu pilih kolom yang mana? Coba lihat. Karena kata Pak Dani tadi kolom 05 itu kan beda lagi kan? Ada lagi di situ kan? Nah, kamu pakai yang mana nih? Yang faktor loading itu yang mana? Yang kamu sebut faktor loading ini yang mana? Mana yuk? Ini Bu. Mana? Ya. Ya faktor loadingnya mana? Mana angka faktor loading yang kamu sebut itu mana? Dari hektar. Ya, ini kan kamu yang nulis loading factor kan? Iya. Iya, kamu yang nulis kan? Iya. Saya mau lihat, benar nggak kamu ngambilnya itu? Iya. Coba lihat di output SMOS-nya. Iya, bosnya coba. Iya, benar nggak? Itu kan kamu yang nulis. Coba di sini kamu ngambil di mana? Data yang dipindahkan itu pasti diambil dari Amos kan? Jangan dikatakan. Iya. Dari sini semua, terus kan banyak itu kolom-kolom kan? Iya. Nah, jangan-jangan yang mana aja kamu rapot, yang saya mau lihat benar nggak ngambilnya? Mana yuk? Ini Bu. Mana? Standar regulation limit. Dari yang Itu ada yang 0,157, ada yang 0,3 itu. Kenapa tadi nggak ada angka itu? Coba ini kan kamu ya. Nah, coba sama kan dengan tadi? sama. Mana? Bentar. Tadi saya ngeliat kok ada 0,1 sekian, tadi di atas 0,5 semua. Ini kan di atas 0,5 semua kan? Nah, dari mana angka itu maksud saya? Ngambil yang tadi. Oh, pegangannya itu buku apa? Apa? Buku Amosnya apa pegangannya? Junaidi. Lengkap itu. Lengkap nggak bukunya dibandingin si Lengkap. lengkap? Di ini aja sama Jogjanto. Sama Yugianto, ya kan ada juga Amos Yugianto ya. Itu aja pengen tahu itu dapat angka dari mana. Itu aja sih kalau ada di outputnya ya benar. Ya udah coba kita lihat. Dari mana angka tadi? Kalau akhirnya kan begini, kalau anda menggunakan Amos kan sering running, apa diulang-ulang kan running kan, tidak mungkin running. Nah khawatirnya budaya itu Anda tidak mengambil data running yang terakhir gitu dari tesisnya gitu kan, ya kan? Bisa aja kan, karena sedang menjadi bab 4, Anda ngolah nih, ini loading faktornya masukin dulu ke tesis. Padahal Anda melakukan penyesuaian lagi, apakah karena distribusi normal, apakah karena uji normalitas yang Anda sesuaikan lagi. Itu kalau running lagi, loading faktornya akan berbeda. Oh, iya, itu yang menyebabkan yang harus hati-hati gitu. Karena yang tadi waktu juga nggak sama. Jadi yang mana? Bisa tunjukkan yang terakhirnya. Jadi yang ini itu adalah sebelum di data yang terakhir. Jadi sebelum di korelasiin. Ya kan? Iya. Sebelum dikorelasiin. Iya. Sebelum dimodifikasi. Iya, maksudnya itu. Sebelum modifikasi. Itu yang sering terjadi memang. Hati-hati. Yang mana sekarang sebelum modifikasi juga kita mau lihat. Iya. Yang kan angkanya diketik ya, supaya di atas 0,5 semua. Capek kita ini kan mau mempertanggungjawabkan data kan, kalau nggak apa sih yang mau kita ini sini? Coba mana? Jadi kalaupun begitu harus itu disimpan ya, ditandain gitu kan? Jadi harusnya setiap waktu hasil running itu apa dibuat backup datanya. Harus. Karena ini kamu ketik lagi, bukan langsung dari notebooknya. Kalau di copy paste sih nggak udah langsung. Iya, kalau ini kan kamu nggak ketik ya. Kalau yang tadi kamu ketik ya bisa aja kamu kok sebenarnya ada 9,5 kita bilang bisa kami. Gitu aja. Terus tadi saya cari kok di sini kok tadi kamu tunjukin kok nggak sama. Oke, sekarang misalkan yang tadi itu untuk yang loading faktor tadi itu dari apa tadi?
Valid tidak valid. Tidak valid kan begitu. Nah jadi maksudnya gini, Anda nanti cek ulang, yang paling akhir ada kemungkinan menjadi tidak valid, ada beberapa yang tidak valid atau tidak ada itu aja sih intinya. Ya, oke. Kemudian habis itu uji model coba. Go. Uji modelnya itu hasilnya gimana? Hasilnya Dari output kami ini belum. Dari output kami ini output terakhir. iya, Sudah modelnya sudah fit belum? sudah. Alasannya, loh itu angka P-nya masih jauh. P-nya harus di atas. Walaupun dari sekian Yang lain. ya fit Ya. yang fit summary itu memang tidak harus semuanya terpenuhi. Tapi kalau P-nya dipenuhi, yang lain otomatis dipenuhi. Kalau P-nya masih 0,00, mungkin yang lain berapa tuh? Kamu kriterianya berapa? 0,9 sekian menurut siapa kan? Ya. Itu udah nyampe belum kan? Kalau di bukunya Junaidi 0,8 lebih kecil 0,9 itu dikatakan marginal fit. 0,8 lebih kecil dari apa tuh bahasanya? Di antara 0,8 lebih kecil Jadi gimana nih? Yang benar 0,8 lebih kecil kan? nilai Nilai apa? Nilai GFI. Nah, Nilai GFI itu di antara 0,8 sampai 0,9. satu itu aja. Nah, yang lain pun sama KGFI. Kalau KGFI itu 0 sampai 1. Itu kriteria yang jauh banget kan, 0 sampai 1 berarti 0 sampai 1. Saya izin share bukunya itu. 0 sampai 1 berarti 0,1 pun udah lumayan fit begitu. Kalau di kesimpulannya itu angka 5 yang mendekati ke 1 itu maka tidak dikatakan poor fit atau keburuk fit itu buruk gitu. Tapi kalau angkanya mendekati ke 9 atau ke 1, 5 ke garisnya mendekati. Nah, yang kriteria kamu itu kan kamu ngejelasinnya juga mendekati nggak pasti. Padahal tadi kamu lihat P-nya aja, kalau misalnya di atas 0,5, yang lain mau pakai kriteria mana pun masuk. Kan ya di SK selalu nggak ngambil katanya ya. Saya bilang fokus itu aja dilihat, jadi olah terus sampai P-nya itu sampai kriteria tadi di atas 0,05. Yang lainnya nggak usah dicek lagi, otomatis. Kalau tadi kan kamu antara 0 sampai 0,1 pun masih udah dianggap boleh kan, padahal itu masih jauh dari fit sebenarnya. Jadi ini ini. Nah itu kan coba kalau kamu lihat dulu di atas 0,9 itu enggak? Di atas kan? Iya. Di atas 0,9 GFI-nya. Lebih kurang Bu. GFI. Ya, di atas 0,9 merupakan good fit. Nah, sedangkan di antara menengah lah ya. Nah, betul Bu. Iya, ada 0,5. Yang lainnya? Yang lainnya pun sama. Ini RMR. Ini RMR. Kalau RMR itu jadi kamu ini semua menengah marginal dan bukan fit kan? Jadinya betul kan? Iya. Tadi kan kita berbicara masalah fit enggak modelnya. Nah ini kan marginal biasanya kalau dari kriteria tadi ada 6, 2 menengah merah gitu kan. Jangan semua pula menengah. Marginal. Ini RMR semuanya. Jika antara 0,8 sampai 0 sampai 10 itu mediocre atau marginal fit, tapi di atas 0,10 itu menunjukkan good fit. Ini untuk RMR. Ya itu, jadi ini modelnya bukan fit tapi marginal fit. Itu aja kalau mau pakai itu. Jadi hanya begini, kalau oke mau marginal fit nggak apa-apa, tapi Anda harus menyimpulkan di babnya, dideskripsikan dan fit. Iya, gitu. Kenapa? Model fit dan tidak fit ataupun marginal fit itu sangat tergantung dari penambahan variabel yang Anda gunakan sebenarnya, menarik garis hubungan antar variabel gitu kan. Makanya tadi bisa saja ketidakcocokan gitu. Kenapa sih kok Anda menarik variabel eksternal ke variabel tertentu gitu dengan garis dari
X ke Y misalkan, ya, atau X ke Z misalkan saja. Nah itu yang menentukan itu model fit tidak fit. Walaupun pada umumnya kalau model-model standar bawaannya kategori model ekonominya sih pasti fit karena memang udah teruji modelnya dari sejak awal gitu. Ya. Kamu tadi membuat fit model kan modifikasi kan? Ya. Coba lihat gambar kamu terakhir. Gambar ini gambarnya. Gambar yang modifikasi. Kan kamu karena nggak fit jadi modifikasi model sudah fit. Betul. Ini kan? Ya. Ini kan kamu mengkorelasikan gitu ya. Dasar kamu mengkorelasikan pakai apa? Modification index. Iya. Kan kenapa kamu yang E1 dikorelasikan ke E2? Ini sekaligus semua nggak kan satu-satu kan? Satu-satu kan? Nah ketika kamu korelasikan ini, mau kamu korelasikan lagi fit atau tidak, kamu lihat dari mana? Yang tadi satu-satu diperiksa. Iya. Yang tadi DFI-nya Betul. gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya nih, dasar kamu mengkorelasikan E1, E2 dan seterusnya itu apa? Mana teorinya? Apa kriterianya? Lihat dari outputnya mana? Ini kan nggak kamu coba-coba aja kan? Iya. Oh coba-coba? Enggak. Dari instruksi Amos di. Iya mana gitu? Saya mau lihat instruksi yang mana kamu lihat untuk memodifikasi? Pak. Ini ya, gimana? Yang mana kamu modifikasi? Ini dasarnya kan banyak itu ya, sekaligus itu semua. Satu-satu gimana ceritanya? Satu-satu maksudnya lihat yang mana? Dia yang paling atas? Iya. Oh, makanya kamu banyak kali modifikasi itu. Bisa aja 32 udah fit tadi P-nya itu. Itu bukan begitu caranya. Yang diambil yang mana? Yang paling atas. Bukan paling atas, baca lagi. Paling besar. Oh ya, maaf. Bukan paling atas. Ya. Karena kamu paling atas tadi modifikasi semua kan? Bukan, baca lagi, bukan paling besar. Bukan paling atas. Ketika kamu menggunakan MI-nya yang paling besar, dia mengurangkan C-score-nya. Karena kita membuat C-score-nya paling kecil, mengecil kan? Itu kan artinya itu. Kita membuat C-score-nya makin kecil, sekecil-kecilnya. Arti dari MI itu, ketika ada situ MI-nya misalkan 29 yang atas kan, ketika Anda korelasikan itu berkurang akhir square-nya 29. Jadi yang mana yang kita keluarkan? Yang paling atas atau yang paling besar? Yang paling besar. Logikanya. Makanya kamu lakukan lagi itu, ya. Mungkin nggak seribet ini ya. Nggak, ini kan semua kayaknya hampir semua jadi dikorelasi gitu tuh nggak? Hampir ya. Kan? Coba itu, nanti patokannya kamu lihat yang tadi P. Coba biar kamu fokus ke satu ini aja, nggak dibagi satu-satu semua. Nah nanti korelasikan mana paling besar itu, korelasikan kan? Diolah lagi, baru lihat apa yang tadi. P yang atas. Itu akan bergerak dia. Setiap kamu korelasikan ini akan bergerak. Dan itu ketika tadi dikeluarkan itu membuat ini bertambah, peluangnya bertambah, V-value-nya bertambah. Gitu caranya ya. Ulangi lagi, salah baca ininya, bukan teratas. Tapi sebenarnya juga yang diminta budaya nggak sulit. Enggak, malah mempercepat kamu dapat fit. Iya kan. Jadi nanti justru dari beberapa ini tinggal dieliminir mereka sesuaikan dengan yang terakhir. Iya, gitu ya. Dan bisa jadi nanti bisa juga mengubah hasil akhir. Memang. Pasti kan. Pasti. Bisa aja asalnya proses dari semua bisa jadi nanti akhirnya ada yang ditolak. Iya. Gitu. Bisa jadi karena mungkin Anda salah step yang dilakukan di awal. Gitu. Sedikit aja dirubah angka semua. Oke. Sebenarnya tidak menjadi masalah. Ya, Dan lagi. nanti juga nanti kalau misalkan nanti di final itu lampiran diambil lampiran yang terakhir aja, jangan semua di lampiran itu kan. Ya. Karena kita lihat data ya yang lampiran kan, saja gitu. Kan. Ya ini kayak misalkan ada modifikasi ini namanya outputnya yang nggak usah semua juga. Paling yang terakhir bukti bahwa E-nya ini kan nggak kamu buat hasil outputnya ya udah ini yang terakhir buktinya bahwa ini tadi saya udah modifikasi sampai terakhir ini nih gitu dan udah fit nih gitu. Izin Bu, sebelum memang saya sudah melakukan sebuah dari Kispernya agar turun ya. Saya izin share screen lagi Bu. Model sebelum ini saya sudah mencoba.
Tapi di situ jadi 6 hipotesa yang ditolak. Iya, kalau kita ikuti aturannya ya ikuti hasilnya ya Pak. Jadi jangan dipaksa supaya bisa ditolak dari ya. Ya aturannya ikutin begitu ya hasilnya apa? Mau ditolak semua juga ya. Iya, ya nggak salah tuh kan begini gambarnya rasanya gimana ini mengkorelasikannya nggak kelihatan aja tuh gambarnya kan. Padahal kalau korelasiin maksa biar tidak menolak. Biar jadi diterima semua. Bukan biar uji fitnya Biar fit. ya uji fit ya Iya. Ya memodifikasi kan nggak sampai ribet gini juga tuh, nggak kelihatan lagi mau. Jadi itu wajar kalau misalkan ada setengahnya ditolak yang ini masalah karena itu karena aplikasinya tadi objeknya memang terlalu simpel gitu kan, yang jadi masalah juga. Nah tinggal nanti ambil kesimpulan dari itu. Kemudahan menggunakan berpengaruh nggak? Ada tadi kemudahan, berpengaruh nggak? Berpengaruh. Padahal sebenarnya ini nggak ngaruh ya, mudah sekali gitu ya. Ngisinya tinggal ngetik doang, betul nggak? Iya sebenarnya sih kalau kita mau idealnya. Tapi betul juga. Betul banyak mahasiswa yang hanya mengikuti data itu banyak yang salah. Itu juga salah. Ya, Itu bukan undang-undang Pak, ngetik nggak bisa. Iya kan? Ngetik dia nggak bisa. Dia jurusan apa? Itu semua jurusan kan ya? kalau di STT Wastu Pancana teknik tekstil aja Pak. Kalau di STT Wikara manajemen sama akuntansi. Ini Bu izin yang BFI 9,9. Yang awalnya saya menggunakan mengkorek data awal ya ini. Sebelum akhirnya saya yang tadi kedua itu. Hingga akhirnya jadi hipotesanya diterima semua. Kalau ini hipotesanya 6 yang ditolak. Coba lihat di bawah RMCA-nya. Oh, iya. Jadi kita nggak gitu ceritanya. Kamu ini tergantung ditolak nggak ditolak nggak tergantungannya. Itu kan uji hipotesa kan. Ini nggak gitu ceritanya. Coba RMCA kamu di bawah coba pasti jauh. Apalagi itu harus 0,0 sekian kan? Di bawah 0,07. Tapi ya patokannya tadi kalau fit ya fit, nggak ada hubungannya dengan diterima atau ditolak hipotesa, betul kan? Iya, jangan campur-campur, itu maksa namanya. Dipaksa supaya diterima, ya udah fit aja di sini. Di sini belum fit, tapi masih banyak ditolak, ya udah lagi. Oh ini udah banyak yang diterima, belum fit, ya udahlah, gitu habis. Ya itu pokoknya marahnya lagi kalau yang benar ya. Situ aja sih, terus apa lagi? Tadi terus apa terusin lagi? Kamu ini kan masih fit, tidak fitnya nanti olah lagi kan? Iya. Nah setelah oke lah, habis itu kamu ngapain? Hipotesa. Uji. Kemudian coba kriteria penerimaan dan tidak penerimaan hasil hipotesa yang Anda menilai yang enggak pengolahan apa saja. Kriteria diterima jualnya apa? Dilihat dari nilai P-nya. Kalau nilai P-nya di atas 0,050 berarti ditolak. Kalau bintang artinya Kalau bintang artinya signifikan. lebih kecil dari 0,4 berarti Bintang 3 itu berarti apa artinya? lebih kecil dari Signifikan. Iya enggak, apa artinya angka itu? Ya memang ya karena ini maka kamu simpulkan signifikan gitu kan? Bintang 3 itu apa artinya? Kok nggak ada angka kok bisa kamu simpulkan dia signifikan? Di bawah 0,001. Di bawah 0,000 gitu. Karena dia cuma ngambil 3 angka. Di bawah 0,000 gitu ya. Kamu cuma ngelihat kriteria P aja, nggak lihat ketika rasionya? Ini sih sejalan sih. Iya. Kalau ini dipenuhi, maka ini dipenuhi. Iya. Berapa nilai CR-nya?
min 1,958 sampai plus 1,958. Itu bukan CR. CR untuk uji hipotesa. CR-nya harus lebih besar dari 1,9. Maksudnya biasanya penelitian nggak boleh besar dari 2. Coba aja kamu lihat, kalau P-nya dipenuhi, pasti CR-nya dipenuhi gitu. Jadi untuk menguatkannya, dan biasanya itu keduanya digunain gitu. Ya kan? Itu enggak? Dan ini valid semua, diterima semua. Karena makanya tadi kenapa kata budaya itu diulang-ulang, nanti setelah ada penyesuaian Bisa di sini bisa diubah gitu. Dan kalau udah ditolak, effortnya buat Bapak Asep adalah harus kalau ada yang ditolak ada satu, itu harus di-trimming tuh. Iya. Kan di-trimming kan? Iya, kan kalau ada Iya kan? Iya, jadi dibuang dulu pada Buang itu baru lagi kan? gitu. Jadi ada perubahan gitu. Tapi harusnya juga nggak kesulitan kalau buat bahasa Cina. Ya, begitu. Jadi kalau saya dulu, ini dulu ya, ini intinya. Kamu harus uji kembali distribusi normal tadi. Tadi caranya. Terus, kamu harus uji dulu valid tidak valid, karena tadi faktor loadingnya mana, kamu nggak bisa nunjukin kan. Kemudian uji lagi model fit tidak fitnya, ya kan? Baru bisa kamu lanjut uji hipotesa. Gitu. Terus, udah dapat hipotesa, hanya berpengaruh tidak berpengaruh aja yang diuji. Sampai di situ aja. Di analisis kamu sampai situ aja. Dan kebetulan sih ini kan diterima semua. Karena kalau tidak diterima itu akan banyak pengembangan di sana soalnya. Ada satu aja yang tidak diterima, harus ini, kemudian harus diberikan alasan. Ya, diberikan penjelasan kenapa gitu. Ditolak bukan dari sisi statistik, baru saja jelas gitu kan dari P-nya. Tapi kalau misalkan dari sisi Anda sebagai peneliti, itu kenapa itu ditolak, terus diberikan penjelasan gitu. Sehingga betul-betul bahwa dari sisi peneliti itu kan nanti sebenarnya bisa dikaitkan dengan profil responden, bisa dikaitkan dengan gender, bisa dikaitkan dengan usia gitu di dalam memberikan argumen terhadap hipotesa yang ditolak. Ya. Sama ini coba gambar terakhir. Jadi misalkan coba lihat gambar terakhir biar masuk gambar terakhir, gambar modelmu yang nggak usah yang pakai modifikasi, nggak kelihatan. Yang keempat akhir. Boleh. Di keempat ini saya minta dibuatkan gambar akhir ya. Iya, model akhir. Model hasil pengolahan paling akhir. Coba. Mana gambarnya? Kalau gambar akhir biasanya kita nggak usah lagi juga modifikasi ini ya, korelasi errornya kan. Ini coba kamu gede. Nah, jadi sebenarnya sih kayak misalkan konten itu ke atu terus ke behavior kan? Nah, jadi ini sebenarnya coba oh yang itu nggak ada ya, cuma ada pengaruh langsung ke situ aja ya. Coba ke dari PU ke BIU, apa yang bisa Anda dapatkan dari situ? Bahwa persepsi penggunaan itu dari gambar persepsi penggunaan itu diterima terhadap ya udah diterima artinya apa? Artinya Berpengaruh kan? Berpengaruh. Nah, coba baca. Persepsi penggunaan itu berpengaruh terhadap perilaku terhadap penggunaan. Ya, dalam lingkaran itu apa artinya? Persepsi ini PU, saya singkat aja PU ke BIU, terus ada PU ke BIU melalui atu. Nah, coba kamu cerita dong. Ya enggak, kita di sini maksudnya nggak cuma mengatakan berpengaruh, tidak berpengaruh, udah gitu kan. Jadi apa yang bisa kamu katakan di situ? PU berpengaruh, kalau yang masuk H1 apa artinya? Baca. PU masuk berkorelasi ke atu itu dia Berpengaruh bukan korelasi. berpengaruh terhadap atu itu diterima Berpengaruh secara Jadi kamu belum lengkap nih. Itu yang selingkaran itu aja saya katakan PU, BIU, ATU. Nah, kamu apa? Panah-panahnya itu coba PU kamu baca.
pengaruh langsung dengan lewat gimana dong? Coba, jadi itu yang kamu analis itu siapa? Gimana? PU berpengaruh secara langsung terhadap ATU dan PU berpengaruh secara langsung terhadap BIU. Terus? Dan BIU berpengaruh kita tiga itu aja. Dan ATU berpengaruh secara langsung terhadap BIU. Terus? Itu kan kamu baca yang langsung-langsungnya. Terus? Dan PU yang atas yang tadi. PU berpengaruh secara langsung terhadap yang langsung kan udah berpengaruh secara tidak langsung terhadap AU. Itu sana, nggak tanahnya ke sana. PU berpengaruh secara tidak langsung terhadap PU berpengaruh secara tidak langsung terhadap BIU melalui ATU. Nilainya H1. Kok enggak ada pasangan kan nilai itu ikut Dan bahkan di model akhir mah nggak usah pakai nggak ada ada tulisan kan? Iya, nggak usah apa angkanya yang kamu bobotnya, yang mestinya kamu tulis. Jadi nggak usah ada tulisan A1. Ngapain lagi ada A1? Itu kan awal ketika kita mau. Artinya di gambar ini kamu buat panahnya itu berarti diterima dong. Yang nggak kamu buat panahnya nggak diterima berarti kan, gitu kan? Yang putus gitu ya, yang proses ini. Jadi nanti kamu tambahkan gitu di analisis berikutnya di gambar terakhir ini. Jangan cuma gambar begini aja. Jadi misalkan PU berpengaruh langsung terhadap BIU, PU berpengaruh langsung terhadap ATU, PU berpengaruh tak langsung. Jadi PU ke BIU ada pengaruh langsung, ada pengaruh tidak langsung melalui dan besarnya. Jadi kalau dia pengaruh langsung kan ada angkanya nanti ya. Ada pengaruh tak langsungnya, hitungnya di mana? Anggap dari PU ke ATU itu nomor A, ATU ke BIU B. Terus pengaruh tidak langsungnya kata Pak Dani tadi gimana? Dilihat dari Ya, tadi sudah disebut itu anggap A. Nanti kamu lihat dari bobot ya. Yang tadi Pak Terluni minta gitu kan. Ada yang dari bobot mau di estimate-nya ya, di estimate itu ya. Nah, di kolom. Nah, jadi gimana kalau misalkan dari PU ke ATU di panah itu bobotnya misalkan A. Terus dari ATU ke BIU bobotnya misalkan B. Nah, jadi menentukan besarnya pengaruh tak langsung PU ke BIU melalui ATU. Rumusnya lupa dia nanti baca ya, biarkan. Jadi ini tambahkan kamu ke pengaruh langsung dan tidak langsung. Kalau dia misalkan dari PU ke BIU ada langsung dan ada tak langsungnya, harus cari pengaruh total. Itu langsung tambah tak langsungnya. Itu analisis lagi, jangan berhenti sampai di gambar ini. Lagi cerita ke bawah. Ya, analisisnya. itu checklist yang di Amosnya yang kurang tuh. Dari Amosnya bisa keluar angkanya. Iya, tinggal ya ada warna merah sini panahnya baru berarti ada angkanya gitu kan. Tinggal diklik aja gitu kan. Direct Bu. Iya. Iya, klik aja itu keluar angka semua sini, jadi kamu nggak usah klik. Mohon maaf, saya di lampiran ada tuh. Iya, di situ Nanti kan istri kamu bakal nggak baca lampiran. nggak baca lampiran di situ. Ya, cukup lah. Jadi lain kali Bapak kalau nentuin model itu contohkan buat objek ini. Ya sebetulnya kalau ini masih awal batasan orang. Modelnya, apalagi Anda mengambil indikator bukan dari devisnya langsung. Padahal Anda kalau bilang tam, ya Anda harus lihat dari devisnya. Indikator Anda dari satu, jadi itu salah total indikator. Nggak ada di devis itu keserangan, jadi itu tidak ada. Jadi pokoknya di bab-duanya harus dasar teori devisnya harus ada terus semua indikator itu mengacu teori yang didevisasi. Jadi buat pengolahan datanya ya Bapak ngerti, ya bagus. Cuma yang disayangkan modelnya yang diambilnya nggak tepat. Jadi hasil waktunya biasanya Anda mau ngasih rekomendasi apa? Nah itu memang terakhirnya apa, rekomendasi ada apa gitu. Memang itu tanda terakhirnya kan ada
Anda juga buku begini abstrak, masa S2 abstrak begini. Apa isinya? Nggak ada. Tahu nggak isinya abstrak apa? Dari abstrak orang bisa baca apa yang Anda lakukan, hasilnya apa, gitu kan? Paragraf aja, paragraf 1 itu menandakan penelitian, paragraf 2 itu model yang digunakan, gitu kan? Yang ketiga itu objeknya di mana, cerita objek, apa hasilnya. Ya, ini kan gaya dari Hasilnya sini. ini berapa itu? 1,5 berarti 2. Iya, kesimpulannya. Oke, udah dari sana. Ya, kami ini temannya. Terima kasih Bapak Ibu. Aku sudah beres. Yeay. Officially MCOM. Yeay. Dar manual ya. Kalau dulu filter gitu. Kalau dulu sih benar langsung dirayain di sini nih di itu Iya. pakai balon tulis MCOM. Dia ditawarin nggak mau. Nanti aja pas sudah. Alhamdulillah. Tahu nggak dia lama, kayak cuma 2 orang ya hari ini tuh. Dia lama banget, sejam lewat. Aku sama temennya sama istrinya kita deg-degan. Soalnya suaranya tuh kedengeran sama dia gitu kan, kayak ngebentak-bentak gitu kayak oh my god. Tapi dianya luar maksudnya santai-santai oh my god, berarti dia bisa handle lah. Mungkin karena suaranya aja yang lantang kali ya, bukan bentak-bentak kali ya. Dia keluar dengan wajah yang happy juga, aku udah tenang. Easy lah, easy. Welcome MCOM! Yeay! Gimana rasanya? Ini bukan akhir dari perjuangan, tapi ini Awal. adalah awal dari perjuangan. Iya. Ibaratnya mau berperang harus punya senjata dulu. Nah, senjatanya adalah pendidikan. Benul. Benul lagi? Kok benul sih? Benar dan betul Benar gitu. dan betul. Benul. Alhamdulillah ya Allah. Selamat ya sayang. Iya, terima kasih, Semoga Bunda. ilmunya bermanfaat, Amin. bisa disampaikan kembali nanti saat jadi dosen. Terima kasih Bunda, my support system. Sama. Ini juga anak kecil nih, terima kasih anak kecil. Kamu teh udah 2 kali nih MCOM-nya nih di dalam perut Bunda. Ya. Ya, benar. Oke, sekarang kita mau pulang dulu. Tapi sebelum pulang kita mau ke nasi goreng yang dulu langganan kita, yaitu nasi goreng Iya. Simong. Waktu pas hamil ya 4 bulan terus berapa bulan? Pas
meski udah lahir ya. Sekarang mau. Sekarang Paling ya kita mau makan dulu. Paling Nanti nanti kita kita- tunjukin karena makannya itu masakannya tuh khas banget, bukan pakai panci, tapi kayak perindapan. enggak sih, bersih kok. Jadi dia kayak melingkar gitu, besinya panas gitu. Nah, mari kita ke tempat nasi goreng favorit kita. Bye. Bye. Halo. Kita di mana? Kita di Alam Sunda. Tadinya mau ke nasi goreng tempat langganan kita, tapi kayaknya tutup ya sekarang. Udah nggak buka lagi. Jadi aku ngegadoin karedok dan kiciwis. Ini apa namanya? Kiciwis. Ini telur bakar Asin bakar. keredok. Sambal. Wah. BL terpenuhi. Iya. Oh, Panas. Panas pelan-pelan itu, guys. udah HP-nya Mbak ya. Ini adalah udang saus tiram, saus pedas. Terus padang. Oh, saus padang, udang saus padang. Itu apa? Usus ati ampla maus. Kiciwis. Nah, buat si bayi mah ini. Sop daging. Ini yang si bunda. Halo, oh tadi kita udah beres makan ya enggak ya? Udah pokok tuh tadi. Kan bunda tadi bilang kayaknya nggak fokus tinggal apa. Menikmati makanan. Oke. Jadi kita udah beres makan, tadi ke toilet dulu, udah itu langsung ke mobil. Kita nggak. Tadi beli oleh-oleh dulu. Nah, udah beres makannya kita tidak ngevlog lagi ya, langsung ke mobil. Saking lapar dan menikmati. Iya, Gusti, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, segitu aja. Kopi nikmat. Hari ini sidang tesis aku. Yeay. Berjalan lancar. Apa lancar. Terima kasih kalian. Sampai jumpa di video vlog wisuda nanti. Sampai jumpa lagi. Sampai Terima jumpa kasih lagi. sudah mengikuti perjalanan kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian yang sudah punya niat untuk melanjutkan S2 dimudahkan rezekinya, dimudahkan jalannya, dan digapai segala cita-citanya. Doakan kita juga ya, mudah-mudahan kita bisa S3. Amin. Ngomong tuh harus yang positif. Iya dong. Afirmasi. S3 langsung dikukuhkan menjadi guru besar. Amin. Udah itu jadi rektor. Ambis ya. Oke, nggak apa-apa. Harus dong jadi Harus rektor baik. ya. Positif thinking ya. Minimal wakil rektor. Aduh. Saya palingnya terima kasih sudah ikut perjalanan kita dari awal sampai akhir. Don't forget for subscribe, like, share, dan comment. Bye bye kasih. Dadah dulu. Gitu dah. Dadah. Jangan lupa di Bye bye kasih. Bye-bye. bye-bye. Kasih. This is Jarak Jogek Slow Report. Ini yang kalian tunggu. Apa itu sih, Dan? Gizi.